Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Purbasuti dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang makalah kami yang berjudul Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Apa pentingnya perkembangan kognitif untuk anak dini? Adapun yang dimaksud dengan perkembangan kognitif anak usia dini adalah yaitu merupakan suatu proses perubahan untuk perkembangan kognitif, nalar, berpikir, interaksi sosial semasa anak-anak itu dari usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian berdasarkan Piaget bahwa perkembangan kognitif itu berdasarkan adaptif melalui mekanisme asimilasi dan akomodasi. Kenapa perkembangan kognitif anak usia dini itu sangat penting? Yaitu pada masa usia anak 0 sampai 7 tahun merupakan periode emas untuk perkembangan anak. Periode pertumbuhannya sangat pesat, pembentukan dasar fisik sangat sensitif terhadap stimulasi dan dibutuhkan dukungan yang sangat optimal. Pentingnya stimulasi kognitif dini yaitu untuk apa? Untuk membangun fondasi kognitif secara kuat, mendorong aspek fisik, sosial, bahasa, mencegah potensi hambatan, mengoptimalkan kecerdasan anak. Berdasarkan teori Piaget, tahapan perkembangan kognitif anak yaitu ada beberapa tahapan. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss, pelopor teori perkembangan kognitif dan konstruktivisme. Anak aktif membangun pengetahuannya. Proses internalnya adalah terjadi di saraf pusat saat berakhir. Adapun tahap-tahapan berdasarkan Jean Piaget, tahap perkembangan kognitif itu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah sensomotorik, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, yaitu anak-anak belajar berdasarkan via indera dan tindakannya. Kemudian yang kedua praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun, yaitu anak itu berpikir simbolis dan egosentris. Kemudian yang ketiga tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun, logika tentang objek. Kemudian yang tahap keempat adalah operasional formal, di mana usia itu pada 11 tahun ke atas, anak itu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Di sini yang dibahas dalam makalah ini adalah perkembangan anak usia dini. Jadi yang termasuk dalam teori Piaget yang masuk adalah sensorik motorik dan tahapan praoperasional yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Yaitu yang pertama tahap sensor motor adalah usia 0 sampai 2 tahun. Bayi belajar tentang dunia lewat indera dan manipulasi objek. Perkembangannya adalah ketahanan objek. Aktivitasnya anak itu berusaha menghisap, menggenggam, melihat, mendengar. Kemudian tahap praoperasional yaitu tahap usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi. Karakteristiknya adalah anak bersifat egosentris, animisme, dan sentrasi. Keterbatasannya anak sulit untuk menerima pandangan dari orang lain. Selanjutnya yaitu tahapan yang sensori motorik, yaitu seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa di usia anak PAUD itu tahapan yang kita pelajari di makalah ini cuma 2 tahapan, yaitu tahap sensorik motorik dan tahap praoperasional. Pada tahap sensorik motorik yaitu merupakan sebuah perjalanan kognitif awal dari refleksi hingga pemikiran yang simbolis. Pada tahap ini, transformasi dari respon refleks sederhana menuju presentasi mental yang kompleks membentuk dasar pemikiran anak. Anak mengeksplorasi objek apa yang ada dalam pikirannya sehingga dapat mengembangkan ide-ide dalam suatu bentuk melalui mainan yang disediakan. Pada tahap sensor motor terdapat 6 periode utama tahap sensor motorik, yaitu yang pertama adalah refleks sederhana. Ini terjadi pada bayi berusia 0 sampai 1 bulan. Respon refleks bawaan seperti ini yaitu seperti anak suka menghisap jempol, menggenggam benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu refleks sirkular primer. Terjadi pada usia 1 sampai 4 bulan.
Di sini bayi berusaha untuk fokus pada tubuh sendiri. Contohnya mengusap ibu jarinya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga yaitu refleks sirkular sekunder. Terjadi pada usia 4 sampai 8 bulan. Anak akan berfokus pada objek eksternal. Contohnya menggoyang-goyangkan mainan yang ada di sekitarnya, berusaha untuk mengambil mainan tersebut. Tahap yang keempat adalah refleks koordinasi skema, yaitu terjadi pada usia 8 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Perilaku anak akan terarah, misalnya mendorong benda yang ada di sekitarnya. Terdapat sebuah mainan, anak akan berusaha untuk mendorongnya, memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan cara mendorong benda tersebut. Kemudian tahap yang kelima yaitu refleks sirkular tersier, terjadi pada usia anak umur 12 sampai 18 bulan. Eksperimennya aktif untuk melihat hasil yang berbeda. Kemudian tahap yang terakhir yaitu refleks representasi mental, terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan, yaitu merupakan awal pemikiran anak secara simbolis dan imajinatif, dan seperti bermain pura-pura. Contohnya misalnya anak itu menggunakan simbol dalam bentuk gambar ataupun mainan. Selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu merupakan tahap praoperasional, terjadi pada usia anak 2-7 tahun. Inilah merupakan tahap-tahap di mana anak usia dini termasuk di dalamnya. Pada anak usia dini, usia sekolah yaitu usia 4-6 tahun. Pada tahap ini merupakan fase fondasi perkembangan kognitif yang memupuk imajinasi dan perkembangan tahap pemahaman dunia melalui eksplorasi aktif. Nah, dalam tahap ini anak itu berpikir secara simbolik. Artinya apa? Kemampuan anak menggunakan simbol, kata, dan gambar untuk mempresentasikan objek dan idenya. Kemudian ekosentris dan intuitif. Artinya apa? Sulit untuk memahami perspektif orang lain. Penalaran berdasarkan firasat tanpa logika yang jelas. Artinya anak tersebut berpegang teguh pada apa yang ada ataupun egonya sendiri tanpa menerima pemasukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, animisme dan transduktif. Keyakinan bahwa objek mati memiliki perasaan dan niat. Penalaran jadi kejadian spesifik dan spesifik ke spesifik. Artinya apa? Bahwa misalnya ini anak menganggap benda mati itu seperti benda hidup. Boneka dia anggap seperti bayi, dikasih baju, digendong, dan seolah-olah dia itu merupakan bayi yang dimomongnya. Kemudian yang keempat adalah pemusatan dan konservasi, fokus pada satu aspek situasi, mengabaikan yang lain, dan anak sulit memahami kuantitas tetap meski bentuknya berubah. Selanjutnya, faktor penentu perkembangan kognitif anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah antara lain yaitu faktor keturunan atau genetik. Faktor keturunan sangat berpengaruh. Ini dapat diketahui pada saat potensi bawaan sejak lahir. Misalnya ada anak cacat, kemudian mempengaruhi dasar struktur otaknya, anak yang berkebutuhan khusus. Setelah faktor hereditas tentukan batas atas kemampuan, yaitu faktor genetik sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua yaitu interaksi sosial dan pendidikan. Interaksi sosial sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, di mana apabila anak itu sulit berinteraksi dengan lingkungannya, maka dia akan susah untuk menyampaikan ide gagasannya terhadap lingkungan yang ada. Kemudian lingkungan dan nutrisi. Gizi ataupun nutrisi merupakan hal yang sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Apabila gizi anak itu kurang, maka perkembangan otaknya juga akan kurang berkembang dengan baik. Jadi stimulasi sejak dini merupakan kunci utama. Terutama juga lingkungan yang kaya akan lingkungan belajar sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak. Selanjutnya yaitu media belajar edukatif. Media belajar edukatif sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak.
di mana anak yang mempunyai media belajar edukatif yang memadai, perkembangan kognitifnya akan berkembang dengan baik. Contohnya, apabila anak itu punya mainan seperti balok, Lego, jadi dengan mainan tersebut anak dapat menginspirasikan ide, gagasannya, dan menuangkannya dalam bentuk suatu bangunan, misalnya membentuk rumah, membentuk jembatan, ataupun membentuk mainan yang lainnya sesuai dengan ide dan pikirannya. Selanjutnya, strategi apa yang perlu kita terapkan untuk pengembangan kognitif di PAUD? Yaitu strategi ini sangat berpengaruh sekali untuk membangun fondasi berpikir kritis, kreatif, dan logis sejak usia dini. Antara lain apa yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menyediakan permainan-permainan yang bermanfaat untuk anak-anak, antara lain bermain balok dan pengelompokan benda. Ini dapat mengembangkan keterampilan spasial dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak. Anak belajar mengidentifikasi bentuk, ukuran, dan warna, mendorong anak bisa berpikir logis dan klasifikasi dan mengklasifikasikan objeknya. Kemudian, eksperimen sederhana dan bermain peran. Ini sangat membantu sekali anak untuk berkembang kognitifnya, yaitu anak akan berusaha membangkitkan rasa ingin tahu dan observasi aktifnya. Eksplorasi dunia nyata, stimulasi situasi nyata sangat membantu untuk perkembangan kognitif anak. Memanfaatkan puzzle dan permainan logika. Ini dapat meningkatkan konsentrasi dan ketekunan anak. Mengasah penalaran merupakan strategi berpikir anak untuk mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Kemudian meningkatkan perkembangan koordinasi antara mata dan tangan. Bercerita dan diskusi untuk menstimulasi berpikir. Ini sangat sekali membantu untuk perkembangan kognitif anak, terutama dalam memperkaya kosakata dan pemahaman narasinya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dalam makalah yang telah kami buat, di sini perkembangan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya pikir anak. Dalam teori Viase, perkembangan kognitif itu merupakan stimulasi dari asimilasi dan akomodasi, dan merupakan perkembangan yang terjadi pada perubahan cara berpikir anak, nalar anak, kemudian dalam interaksi lingkungan sosial semasa anak-anak itu di usia 0-7 tahun dan seumur hidupnya. Jadi, kenapa pentingnya stimulasi untuk perkembangan kognitif anak? Yaitu salah satunya membentuk dasar kuat untuk belajar seumur hidup, meningkatkan kemampuan problem solving, dan mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu anak. Kemudian rekomendasi yang dapat kami sampaikan dari makalah ini untuk guru PAUD adalah dapat menggunakan metode interaktif dan bermain, menciptakan lingkungan belajar suportif, fokus pada pendekatan personal. Dan untuk orang tua, saran kami yaitu untuk menyediakan buku dan alat-alat permainan yang bisa mendukung perkembangan kognitif anak. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi makalah kelompok 1 yang berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Terima kasih. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.